Di sebuah tempat lokasi syuting yang nampaknya orang-orang tengah sibuk mempersiapkan segala hal untuk adegan perang selanjutnya, ada seorang pemuda yang bernama Kim Man Seok. Dia merupakan seorang pemeran pembantu, tapi dia sangat antusias sekali dalam memainkan perannya itu. Sampai-sampai rekan syutingnya merasa heran karena melihatnya nampak serius sekali membaca naskah itu. Padahal dirinya hanyalah pemain tambahan yang tidak memiliki dialog. Tapi Kim Man Seok tetap optimis dan tidak menghiraukan ocehan itu. Karena baginya, ini adalah kesempatan emas untuk keluar dari kemiskinan dan bertekad untuk mencuri perhatian sang sutradara yang merupakan puncak dari industri perfilman Korea. Namun anehnya, ketika klip diketuk dan sang sutradara berteriak action, dia merasa adegan ini terasa nyata sekali. Dimulai dari kostum prajurit musuh, teriakan dan tangisan dari para warga, pemain tambahan yang secara tiba-tiba ada banyak sekali. Bahkan peluru yang menembus kepala warga pun sangat terasa nyata sekali. Tapi dia masih berpikir positif dan berusaha fokus dalam menjalankan perannya, walaupun sebenarnya merasa ada yang janggal. Dia pun masuk ke dalam barisan, mengangkat senjatanya dan membantu mengusir para penjajah. Hingga di suatu momen dia melihat Bapak Kim tertebas sampai mati. Di situ dia merasa aneh, bagaimana dia bisa berakting sebagus itu. Terlebih lagi dia tidak melihat staf dan sang sutradara dimanapun. Padahal ini sudah saatnya akad. Tak peduli soal itu, akhirnya dia pun tergeletak di tanah karena memang seharusnya dia mati dalam adegan ini. Dan setelah membuka matanya, dia mendengar sorak-sorai kemenangan dari orang-orang di sekitar. Di situ dia berpikir sudah akad atau adegan syutingnya sudah selesai. Lantas dia pun membangunkan si Pak Tua Kim dan memberitahunya bahwa adegannya sudah selesai. Dan setelah ditegur beberapa kali, si Pak Tua itu tidak bangun-bangun. Alangkah terkejutnya dia bahwa ternyata si Pak Tua itu sudah mati. Sementara orang-orang terlarut dalam kemenangannya dan menginjak-injak tubuh para bajingan musuh yang tergeletak di tanah, Kim Man Seok hanya termenung dengan tubuh yang gemetar. Rekan seperjuangannya pun menegurnya, bahkan sampai harus berkali-kali untuk menyadarkannya. Dan setelah sadar, barulah dia bercerita bahwa Pak Kim baru saja mati. Bukan hanya satu orang, bahkan semua orang benar-benar mati. Dia bercerita dengan sungguh-sungguh, diselimuti dengan rasa panik yang juga sungguh-sungguh. Tapi temannya itu hanya terdiam mematung, lalu menepuk pundaknya, kemudian menampar wajahnya dan berkata, "Sadarlah, ini adalah medan perang. Inilah tempat di mana ratusan, bahkan ribuan orang mati setiap harinya." Orang-orang di sekitar yang mendengarnya pun nampak biasa saja dan paham betul dengan apa yang dialami olehnya. Karena mereka pikir tidak mungkin ada orang yang waras setelah melalui perang ini. Kim Man Seok hanya tertunduk lesu. Dia masih menganggap bahwa semua ini hanyalah mimpi. Kemudian setelah itu dia pun pingsan. Dan setelah bangun dia langsung mengarahkan pandangannya ke segala arah. Dan tempat ini masih saja sama. Kemudian muncul seorang gadis kecil membawakannya semangkuk sup. Hening, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dan ketika melihat seorang bapak-bapak melewatinya, dia pun bertanya, "Apa yang terjadi dengan Bapak Kim?" Si Pak Tua itu hanya menggeleng, kemudian kembali berjalan. Suasananya kini kembali hening. Dia terdiam mematung dengan ribuan pertanyaan yang masih menggantung. Gadis kecil itu pun memegang erat punggung tangannya, menatap lama matanya, kemudian pergi meninggalkan semangkuk sup di sampingnya. Hening, suasananya kembali hening. Terdiam, dia kembali termenung. Kemudian matanya ia alihkan ke arah sekitar dan melihat dua orang pemuda tengah bercengkrama membicarakan nasibnya ketika di medan perang. Sedangkan di arah sana, ia melihat seorang ibu-ibu tengah menutup wajahnya karena tak kuasa mendengar jeritan anaknya yang buntung satu tangannya. Dan di depan si ibu itu, dia melihat dua orang bapak-bapak yang hanya tertunduk lesu mendengar jeritan mereka. Di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba seseorang menghampirinya, kemudian berkata, "Meskipun kau tidak lapar, cobalah untuk mengambil sedikit makanan." Setelah dilihat-lihat, ternyata dia adalah aktor bintang Chong Moro yang bernama Kim Myung Jin. Si Pak Tua itu kembali berkata, "Tuan kita turun langsung untuk memimpin perang ini. Begitu beliau berhasil memimpin pasukan kita memasuki pertahanan musuh, kita tak akan lama lagi seharusnya bisa mengejar sebagian pasukan mereka. Dan untuk itu, cobalah bertahan hidup sampai itu terjadi. Kita harus melakukan segala hal untuk menjaga tanah milik kita." Kim Man Seok mengangguk dan si Pak Tua itu pun pergi. Dia ambil semangkuk sup itu, kemudian memakannya dengan tangis yang bercucuran. Si gadis kecil itu pun kembali muncul dan mengajaknya ngobrol. Dia bercerita bahwa dia ingin sekali pergi ke Hanyang. Kim Man Seok pun berjanji bahwa setelah semua ini berakhir, dia akan membawanya ke sana. Sejenak, lagi-lagi dia kembali bingung. Ini terlalu nyata untuk sebuah mimpi, tapi perasaan yang dia rasakan ini terlalu realistis. Dan kalau ini hanyalah sebuah mimpi, lalu kapan aku akan terbangun?
gumamnya. Tiba-tiba sebuah busur melayang dengan cepat ke arahnya. Sontak, si gadis kecil itu pun langsung menghadang anak panah itu dengan tubuhnya. Alhasil, Kim Man Seok pun selamat, tapi tidak dengan si gadis itu. Dan di akhir hayatnya, dia berkata dengan senyum dan tangis yang bercucuran bahwa dia betul-betul ingin pergi ke Han yang bersamanya. Tapi mungkin hal itu tidak akan pernah terwujud. Mendengar hal itu, dia pun menjerit ke arah langit. Dan secara tiba-tiba, suara Ka terdengar nyaring di atas sana. Sontak, semuanya kembali seperti semula. Si gadis kecil itu pun bergegas keluar dari pelukannya. Dan ternyata, selama ini dirinya masih berada di dalam sebuah adegan. Apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan, ternyata hanyalah sebuah akting semata. Keesokan malamnya, yaitu pada saat pengeditan, sang sutradara mengulang-ulang adegan itu berkali-kali. Kemudian setelah itu, dia termenung, lalu bertanya kepada si editor, "Siapa bocah ini?" sambil menunjuk ke layar kaca. Si editor menggeleng, dia tidak tahu persis siapa namanya. Tapi yang jelas, dia hanyalah pemeran pembantu. Sang sutradara kembali termenung. Dia hanya pemain tambahan, tapi bagaimana bisa dia berakting sinatural ini? Gumamnya. Sebenarnya ini adalah adegan yang tidak ada di dalam naskah. Jadi dia sedikit bingung dengan hal ini. Apakah dia harus menggunakannya atau tidak? Tapi masalahnya, adegan itu terlalu bagus untuk dibuang. Di sisi lain, Kim Man Seok juga nampak bingung. Dia masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang dia lalui itu terasa nyata untuk disebut sebagai mimpi. Tapi masalahnya, semua itu tidak masuk akal untuk sebuah kenyataan. Bingung dengan hal itu, akhirnya dia pun mencoba untuk mencari tahu di Google. Mulai dari kata kunci film menjadi kenyataan, aktivitas supranatural, delusi, dan lain-lain. Tapi semua kata kunci itu tidak bisa menjawab kebingungannya. Lelah memikirkan hal itu, akhirnya dia pun memilih untuk berangkat kerja. Sebenarnya dia tidak punya pekerjaan tetap atau bisa dibilang serabutan. Pekerjaan apapun akan dia lakukan, termasuk sebagai tukang cuci mobil, asalkan dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk uang sewa dan sebagainya. Setelah pulang dari steam mobil, dia pun berangkat ke lokasi syuting. Dan setibanya di sana, seseorang menghampirinya dan berkata bahwa Pak Sutradara ingin bertemu dengannya. Kemudian dia pun diantar ke tempatnya, dan di sana ia melihat aktor Kim Young Jin tengah mengobrol dengan si sutradara. Melihat kehadiran Kim Man Seok, mereka pun menghentikan obrolannya, dan sang aktor itu pergi meninggalkannya. Tapi saat melewatinya, dia berkata kepada Kim Man Seok bahwa aktingmu kemarin benar-benar tidak bisa dilupakan, sambil menepuk pundaknya. Kemudian setelah itu, si sutradara pun bertanya, "Apakah kau mau peran yang lebih banyak?" Tentu saja Kim Man Seok mengiyakan sambil kegirangan. Si sutradara pun menjelaskan bahwa perannya itu memang tidak banyak, tapi setidaknya dia akan diberikan sebuah dialog. Dan meskipun hanya peran pendek, tapi jika dilihat dari alur ceritanya, perannya itu sangatlah penting. Dan dia memutuskan untuk mempercayakan tugas penting itu kepadanya. Kemudian Kim Man Seok pun bertanya, "Peran apa yang akan dimainkannya?" Sang sutradara pun menjawab, "Tahanan perang yang kehilangan nyawanya setelah disiksa." Malam tiba dan dia pun diikat bersama dengan tahanan perang lainnya. Sepanjang proses pengikatannya, dia terus-terusan menguatkan diri kalau ini hanyalah akting dan tidak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja. Dan ketika sang sutradara berteriak action, dia mulai masuk ke dalam adegan itu, yaitu sebuah dunia yang benar-benar nyata baginya. Seorang algojo pun memaksa mereka satu persatu untuk memberitahukan rahasia tentang jalan menuju ke Sanseong. Dan sesuai naskahnya, mereka semua menolak untuk membocorkannya dan lebih memilih untuk mati daripada mengkhianati bangsanya. Dan ketika golok si algojo itu memenggal salah satu kepala si tahanan perang, di situ Kim Man Seok mulai pucat pasi. Kepala yang tergeletak dengan darah yang berceceran di tanah terasa sangat nyata sekali baginya. Apalagi mengingat dirinya juga akan bernasib sama, membuatnya semakin menggigil ketakutan. Jeritan demi jeritan terdengar nyaring di telinganya. Dan sepanjang itu pula, dia terus-terusan bereaksi seperti sedang melihat pembunuhan secara nyata. Dan ketika gilirannya tiba, dia mengutuk si algojo itu secara membabi buta. Hingga pada akhirnya, si algojo pun mengacungkan goloknya tinggi-tinggi. Di momen ini, seolah-olah waktu berputar secara lambat. Ingatan tentang keluarga, nasib dirinya, dan hubungan dengan pacarnya bermunculan di situasi itu, seperti sudah akan mati betulan. Waktu kembali berputar dengan normal. Golok melesat dengan cepat dan kepalanya pun tergeletak di atas tanah. Sang sutradara pun berteriak cut. Sontak, semuanya tiba-tiba menjadi hening. Mereka semua terdiam mematung menyaksikan adegan itu, lalu bertepuk tangan secara tidak kompak. Mereka semua memuji habis-habisan aktingnya itu. Aktor sekelas Kim Young Jin pun terkagum-kagum dengannya. Bahkan di sana ada yang meragukan bahwa dia bukanlah seorang pemain.
pemula karena saking naturalnya. Setelah tepuk tangan dan kekaguman mereka mereda, barulah di situ salah satu dari mereka menyadari bahwa ternyata Kim Man Seok pingsan. Lantas dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, dia dijenguk oleh seorang aktor wanita yang cukup terkenal bernama Go Jo Yeon. Dia juga menyatakan kekagumannya, lalu pergi begitu saja setelah memberinya sekaleng kopi. Sang sutradara beserta Kim Yong Jin juga ikut menjenguk. Setelah itu, hari-hari berjalan seperti biasanya. Dia kembali pergi ke lokasi syuting, kemudian pergi ke tempat steam mobil, hingga pada akhirnya proses pembuatan film pun selesai. Dan saat perilisan, seluruh pemain yang terlibat pun diundang untuk menonton film bersama. Film pun berputar dan para penonton nampak kagum sekali dengan akting Kim Man Seok saat di bagian adegan tahanan perang. Mereka memberikan reaksi positif, bahkan sampai ada yang bertanya-tanya, siapa pria itu? Setelah film selesai diputar, acara pun dilanjutkan kepada sesi perkenalan, tapi hanya pemain bintang saja yang berdiri di sana. Sehingga hal itu pun memacu Kim Man Seok bahwa suatu hari nanti dia juga pasti bisa berdiri di sana. Acara pun berjalan dengan lancar dan Kim Man Seok pun pergi. Di sepanjang jalan, dia mendengar dua orang pemuda yang tengah mengobrol tentang film itu. Yang satu memuji aktor Kim Yong Jin, sedangkan yang satunya lagi terpikat dengan akting seorang pemuda yang kepalanya dipenggal tadi. Mendengar hal itu, Kim Man Seok kiranya bukan main. Mereka mungkin tidak mengingat siapa dirinya, tapi setidaknya mereka mengingat aktingku, gumamnya. Lalu saat akan menaiki lift, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang perempuan cantik berkacamata hitam. Si perempuan itu memberikan sebuah kartu nama, dan setelah dibaca, ternyata dia agensi dari MS Entertainment. Lantas dia pun langsung mengutarakan niatnya bahwa dia ingin merekrutnya. Tak butuh waktu lama, dia langsung mendatangi kantor si agensi tersebut, dan di sana dia langsung disambut olehnya. Kemudian menjelaskan isi daripada kontraknya. Karena dia tidak paham betul dengan istilah-istilah yang ada di dalam lembaran kertas itu, akhirnya ia pun langsung mendatanganinya dan kemudian mendapatkan uang muka sebesar 50 juta won atau setara dengan 63 juta rupiah sebagai uang mukanya. Tentu saja dia girangnya bukan main, karena ini pertama kalinya dia memegang uang sebesar itu seumur hidupnya. Lantas dia pun langsung membeli pakaian mewah, menyewa apartemen, mentransfer ibunya, dan memberitahukan kabar baik ini kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya sekarang sudah menjadi bintang film. Beberapa hari kemudian, dia pun dijemput oleh seorang pria tampan yang sempat dia lihat di lorong tempo lalu. Si pemuda tersebut bernama Mon Jong Bae, yang sekarang ditugaskan sebagai manajer Kim Man Seok. Mulai sekarang dan seterusnya, dialah yang akan mengurus jadwal-jadwalnya. Setelah perkenalan dan segala macam, lantas si manajer itu pun menyodorkan sebuah naskah film yang akan dimainkannya. Film tersebut berjudul Hunter of the Night, dan perannya adalah sebagai seorang pria yang mati ditikam secara berkali-kali. Mendengar hal itu, dia pun sangat terkejut. Si manajernya bercerita bahwa ini adalah peran yang cukup besar agar dirinya bisa terkenal di dunia film. Apalagi aktingnya di film perang kemarin adalah salah satu akting terbaik yang pernah dia lihat, terutama adegan saat lehernya dipenggal. Aku penasaran, bagaimana bisa kau sangat bagus berperan sebagai orang yang akan mati? Tatapan matamu selama adegan ketika pedangnya masuk adalah sebuah mahakarya, ujarnya. Dalam benaknya Kim Man Seok berkata, itu bukanlah akting, melainkan sungguhan. Dan itulah alasan kenapa dirinya bisa akting senatural mungkin. Dengan terbata-bata, kemudian dia bertanya, apakah dirinya bisa menolak peran itu? Si manajernya pun bilang bahwa dia bisa menolaknya kalau tidak mau, tapi itu akan melanggar kontraknya. Lantas dia pun mengeluarkan kontraknya, dan di sana tertulis sebuah pasal bahwa untuk minimum masa 3 tahun, yang dikontrak akan berakting dalam peran yang ditugaskan oleh kontraktor. Dan jika yang dikontrak menolak tanpa alasan yang jelas, maka kontrak itu akan dibatalkan. Si manajer menjelaskannya lebih lanjut bahwa bukan hanya kontraknya dibatalkan, tetapi dirinya juga bisa langsung digugat. Dan seperti yang sudah dijelaskan di pasal 7 ayat 3, jika alasan berasal dari si aktor, perusahaan dapat meminta pengembalian penuh fee kontrak dan tambahan sebanyak 10%. Setelah mendengar penjelasan tersebut, akhirnya mau tak mau dia pun harus mengambil peran itu. Dan saat dia berjalan menuju ke ruang pembacaan naskah, dia bersenggolan dengan aktor utama dari film ini, yaitu Jeong Woo, seorang aktor yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Lalu saat masuk ke dalam ruangan pembacaan naskah, orang-orang yang melihatnya pun bergumam, seperti ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Akting dia di film terakhirnya sangat gila, dan orang-orang menyapanya dengan hangat. Wajar saja dia berwajah tampan, suka menjaga tubuhnya, dan bahkan punya bakat akting yang mendukung. Apalagi dia tidak terlalu pemilih ketika mengambil peran, dan selalu melakukan perannya dengan baik. Dan sekarang dia tengah fokus pada perannya sebagai pembunuh berantai. Kim Man Seok pun diam-diam mengaguminya dan tidak menyangka bahwa dia akan berakting dengan orang sehebat dia. Tapi bukan hanya dia yang mereka bicarakan. Kim Man Seok pun tak lepas dari pembicaraan mereka.
Sebagian dari mereka menganggap bahwa aktingnya itu sangat unik. Bahkan sebagiannya lagi sempat merinding saat melihat ekspresinya ketika kepalanya dipenggal. Apalagi kebanyakan dari adegan itu adalah hasil dari improvisasinya. Mereka nampak bersemangat menanti-nanti apa yang akan terjadi pada film ini dengan kehadirannya. Di ruangan itu, ia juga bertemu dengan seorang bintang aktor di film usia menengah yang bernama Kim Chan-woo. Cara bermainnya punya keunikan tersendiri. Walaupun dia memulai debut karirnya saat sudah berumur, tapi dia menjadi sangat sukses di kebanyakan pekerjaannya. Dia sudah bermain di 3 film yang ditonton lebih dari 10 juta orang. Pembacaan naskah pun dimulai. Jae-woo dan Jang Deok pun disuruh untuk membacakannya. Sudah tidak diragukan lagi bagaimana mereka berakting, apalagi cuma membacakannya. Setelah mereka selesai, pembacaan naskah pun berlanjut. Dan kini giliran Kim Man-seok yang membacakannya. Sontak semua tatapan mengarah kepadanya. Ruangan itu terasa hening. Mereka semua nampak menanti-nanti dirinya. Sambil menelan ludah, akhirnya dia membaca lembaran kertas itu sesuai dengan teks yang tertulis di sana. Tidak ada ekspresi dan tidak ada gerakan-gerakan tertentu. Dia hanya sedang membacanya. Mereka pun rame-rame berkomentar, "Ini lebih buruk dari perkiraanku." Yang lainnya menimpali, "Iya, aktingnya sangat canggung," dan lain-lain. Si sutradara terdiam membisu, sedangkan si aktor tampan itu nampak tersenyum tipis. Dan Kim Man-seok hanya tertunduk lesu. Tapi si Pak tua yang ada di sampingnya menepuk bahunya, kemudian menyemangatinya. "Jangan terlalu tegang dan cobalah untuk sedikit bersantai," ujarnya. Pembacaan naskah pun selesai dan beberapa minggu kemudian mereka mulai syuting. Setelah adegan pertama berakhir, sang sutradara menyuruh Kim Man-seok untuk bersiap-siap. Ini adalah adegan terakhir sebelum mereka pindah tempat ke lokasi berikutnya. Dalam naskahnya tertulis bahwa dirinya akan ditusuk berkali-kali oleh pisau si pembunuh berantai. Si saksi mencoba melawan, tapi setelah 2 tikaman di dada, 2 di perut, dan 7 kali di wajah dan leher, dia mati dengan mengenaskan. Kameramen sudah berada di posisinya, para kru dan pemeran sudah siap. Lantas, sang sutradara pun berteriak action. Seketika itu juga Kim Man-seok langsung masuk ke dalam dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang sudah diatur oleh naskah. Dan di tengah pelariannya itu, sebuah ingatan yang belum pernah dia lakukan tiba-tiba masuk begitu saja ke dalam kepalanya. Dan ingatan itu adalah ingatan dari si tokoh asli yang sedang diperankannya. Dalam film itu menceritakan bahwa Kim Man-seok yang sedang berjalan di bawah lampu remang-remang tiba-tiba melihat 2 orang pria yang sedang bertengkar di ujung gang. Dia pun mengintip, dan jika dilihat dari percakapannya, sepertinya mereka bersenggolan saat berjalan. Yang satu mengomel-ngomel dan yang satunya lagi melirik ke segala arah. Kemudian setelah dirasa aman, lantas si pria bertudung itu pun mengeluarkan sebilah pisau dan ditodongkannya ke depan. Terkejut dengan hal itu, pria yang ditodongnya pun tergagap-gagap meminta maaf. Walaupun sebenarnya dirinya tidak salah, tapi si pria bertopeng itu tak peduli dan langsung menusuknya secara brutal. Si saksi pun kaget dan mundur 1 langkah, tapi secara tidak sengaja dia malah menginjak sebotol kaleng, dan hal itu terdengar oleh si pelaku. Sontak, si saksi berlari dan si pelaku langsung mengejarnya. Kim Man-seok terus berlari hingga dirinya tiba di tengah kota. Dia pun melirik ke segala arah dan melihat sebuah tulisan-tulisan di gedung yang bertuliskan Daejeon. Bingung dengan hal itu, lantas ia pun bertanya kepada seorang gadis yang sedang melewati dirinya. "Tahun berapa sekarang?" tanyanya. Walaupun sedikit aneh dengan pertanyaannya, tapi kemudian si gadis itu pun mengeluarkan handphone di sakunya, dan di sana tertera tahun 1995 di layar menunya. Tiba-tiba saja Kim Man-seok jadi teringat dengan perkataan manajernya bahwa film Hunter of the Night ini ditulis berdasarkan kisah nyata. Kasus pembunuhan berantai ini terjadi di tahun 1995 dan kasus tersebut masih dinyatakan sebagai kasus yang tak terpecahkan, dan saat ini dirinya sedang berada di masa itu. Lagi-lagi ingatan dari si tokoh asli ini muncul secara mendadak. Di dalam bayangannya terlihat seorang wanita beserta anaknya yang tengah tersenyum lebar, dan mungkin itu adalah keluarganya. Berbekal ingatan dari si tokoh asli, lantas Kim Man-seok pun pergi ke rumah orang tersebut untuk memastikannya. Dan sesampainya di sana, benar saja istri dari si tokoh ini menyambut kepulangannya dengan hangat. Anaknya pun berlari menghampirinya dan memeluk kakinya, lalu mengajaknya jalan-jalan ke Expo pada hari Minggu nanti. Tak kuasa melihat hal itu, lantas ia pun meminta maaf dan pergi begitu saja. Dia nampak bingung dengan situasi ini. Situasinya nampak berbeda dari film yang terakhir dia mainkan. Film ini berdasarkan kisah nyata yang diambil dari kasus pembunuhan berantai. Tapi berdasarkan apa yang sedang terjadi, dirinya bukanlah sekedar aktor biasa, melainkan salah satu korban asli di dalam kasus itu. Tak tahu lagi harus kemana dan berbuat apa. Akhirnya ia memilih untuk pergi ke lokasi kemarin. Di sana ternyata sudah ada garis polisi beserta sketsa di mana tempat si korban itu mati. Dia menatap lama garis polisi tersebut, lalu secara tiba-tiba dia menyadari seseorang di belakangnya. Dan setelah dilihat, ternyata dia adalah si pembunuh kemarin. Kim Man-seok terdiam membeku, dan si pelaku itu terus menatapnya sambil berjalan secara perlahan. Lalu saat Kim Man-seok berbalik, sontak si pembunuh itu berdiri dan menatapinya. Kemudian berkata,
kau tahu siapa aku kan? Dia terbata-bata mundur secara perlahan dan si pembunuh itu langsung mengeluarkan pisaunya, kemudian menusuk perutnya berkali-kali hingga ususnya menyembul keluar dari tempatnya. Dari arah sana, sang sutradara berteriak. Seketika itu juga Kim Man Seok kembali ke dunia nyata, dan saat sudah kembali pun dia masih saja berteriak meminta tolong, sehingga orang-orang pun menjadi heran dan beberapa kali menegurnya bahwa kita sudah selesai. Juga dalam istirahatnya dia masih menggigil dengan kejadian tadi, seakan-akan dia masih bisa merasakan pisaunya ketika menusuk perutnya. Kemudian ia pun mengambil ponsel yang ada di sakunya, lalu mencari tahu tentang kasus pembunuhan berantai ini. Dia merasa bahwa semua yang dialami itu memang nyata. Lalu timbul sebuah pemikiran di dalam kepalanya, apakah si pelaku itu beneran nyata? Maksudnya benar-benar asli si pelaku, bukan si pemeran. Tiba-tiba seseorang menghampirinya dan bilang bahwa kita akan melakukan tag satu kali lagi, karena sang sutradara merasa bahwa aktingnya tidak buruk dan sudah cukup bagus. Akan tetapi suasananya sangat membosankan, sehingga dia pun meminta untuk mengulang adegan itu. Akhirnya mereka pun syuting kembali dan Kim Man Seok bertekad untuk membuka topeng dari si pelaku itu, untuk memastikan apakah wajah di balik topeng itu adalah si pelaku tersebut atau bukan. Karena dia berpikir kalau dunia ini nyata, berarti wajah si pelaku itu juga nyata. Tapi saat dia berhadapan-hadapan dengan si pelaku itu, nyalinya tiba-tiba menciut, bahkan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya dia pun mencoba untuk kabur dan berhasil ditangkap oleh si pelaku, kemudian ditusuk lagi secara berkali-kali. Sang sutradara pun berteriak dan lagi-lagi kurang puas dengan adegan tersebut. Alasannya sama, bukan karena aktingnya yang buruk, melainkan karena terlalu cepat mati. Lantas, ia pun menyuruh Kim Man Seok untuk mencoba bertahan hidup dengan lebih energik daripada langsung mati begitu saja. Dia ingin dirinya memperlihatkan keputusasaan dari seorang pria yang ingin kembali kepada keluarganya dan membuat si pelaku terlihat lebih jahat. Kim Man Seok mengerti dan adegan pun kembali diulang. Lalu ketika dirinya saling berhadapan-hadapan dengan si pembunuh itu lagi, ia pun mencoba mengulur waktu dengan mengajaknya berbicara. Tapi yang dia katakan malah semakin membuatnya ingin membunuhnya. Lantas Kim Man Seok pun langsung berlari, berharap bisa mengulur waktu lebih lama sambil menunggu momen yang tepat untuk membuka topengnya. Dan saat dirinya tertangkap kemudian ditusuk, dia sempat membuka topengnya hingga terlihat dengan jelas bagaimana wajah aslinya. Bahkan dia juga sempat melihat si pelaku membuang senjatanya sebelum pada akhirnya dia menemui ajalnya. Sang sutradara berteriak dan syuting pun selesai dengan sempurna. Sesampainya di rumah, ia pun memikirkan kembali tentang kasus yang belum terpecahkan itu. Kini dia tahu bagaimana wajah si pelaku dan tahu di mana dia menyembunyikan senjatanya. Lalu setelah menimbang-nimbang apa yang harus dilakukannya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari tahu di mana lokasi kejadiannya dan pergi ke sana untuk memastikannya. Sesampainya di lokasi, benar saja ternyata senjata itu masih berada di sana. Lantas dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan mengajaknya ke TKP. Awalnya dia menolak karena sebenarnya kasus ini akan segera ditutup sekitar 2 bulan lagi. Tapi karena Kim Man Seok memaksa, akhirnya si polisi itu pun mau tidak mau harus mengikutinya. Dan sesampainya di sana, Kim Man Seok langsung menunjuk di mana lokasi pisau itu disimpan. Melihat hal itu, si polisi pun nampak terkejut dan langsung mengamankannya sebagai petunjuk dan barang bukti. Bukan hanya itu, Kim Man Seok juga memberitahukan bagaimana wajah si pelaku secara detail dengan alasan bahwa dia melihatnya di dalam mimpi saat memainkan perannya di dalam film sebagai korban, sehingga mereka pun berasumsi bahwa mungkin saja roh-roh si korban datang untuk membantu polisi dalam memecahkan kasus ini. Dan setelah sketsa wajahnya berhasil dibuat, alangkah terkejutnya mereka bahwa ternyata wajah itu adalah orang pertama yang mereka curigai. Lantas mereka pun langsung mengerahkan sejumlah pasukan untuk menangkapnya. Kim Man Seok pun keluar dari kantor tersebut sambil memikirkan apa sebenarnya yang dia harapkan sampai membuatnya bertindak sejauh ini. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba dia melihat 2 orang yang nampak tak asing di matanya. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata mereka adalah ibu dan anak si korban yang sempat ia kunjungi di dalam dunia adegan. Mereka nampak lega karena orang yang membunuh suami dan ayahnya sudah berhasil ditangkap. Sehingga dengan begitu mereka berharap bahwa roh si korban bisa tenang di alam sana. Keesokan paginya, dia mendapat telepon panggilan tak terjawab sebanyak 4 kali. Telepon itu kembali berdering dan ternyata nomor tersebut adalah nomor dari kantor polisi. Dia mengabarkan bahwa dirinya harus mengkonfirmasi identitas dari si informan yang tak lain dan tak bukan adalah Kim Man Seok itu sendiri. Hal ini disebabkan karena para wartawan di televisi menggila. Mereka menuntut untuk memberitahukan siapa informannya. Bahkan mereka sampai memberi name tag di kalung kucing dengan tujuan menyindir polisi supaya informannya
hanya bisa dikenali. Tapi Kim Man Seok tak peduli. Dia kekeh untuk tidak membocorkan identitasnya. Dan akhirnya pihak kepolisian pun hanya bisa bilang kepada wartawan itu bahwa si informan tersebut ada hubungannya dengan sebuah film yang sebentar lagi akan rilis, yaitu film Hunter of the Night atau Pemburu Malam Hari. Alhasil, film itu pun menjadi booming dan mendapatkan 10 juta penonton dalam waktu yang sangat singkat. Kendati film itu menjadi populer, tetap saja si informan masih belum diketahui oleh publik. Pihak kepolisian pun berkata bahwa identitas si informan akan tetap dirahasiakan. Hari-hari Kim Man Seok pun kembali normal dan si manajer berkata bahwa sudah ada 7 naskah yang sudah menantinya. Para sutradara nampak menggila berkat akting realistisnya itu. Tapi tiba-tiba Kim Man Seok mengamuk. Dia tidak ingin lagi mengambil peran sebagai orang yang akan mati. Kaget dengan hal itu, si manajernya pun berusaha menenangkannya dengan mengalihkan topik tersebut dan bilang bahwa hari ini dirinya akan diwawancara oleh seorang wartawan yang memaksa ingin bertemu dengan dirinya. Setelah selesai diwawancara, lantas ia pun pergi ke acara selanjutnya, yaitu menemui kepala departemen untuk menentukan film yang akan dimainkan berikutnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang aktor ternama yang juga merupakan kartu as perusahaan ini. Dia bernama Song Hana. Dia terlihat pendiam dan seperti tidak peduli dengan sekitarnya. Kehadiran Kim Man Seok pun tak ia hiraukan meski mereka sedang berduaan di dalam lift. Diam-diam dirinya menatap si gadis itu dan melihat judul naskah yang sedang dibacanya, yaitu Gadis Sungai Seine, sebuah judul film yang sepertinya akan dia perankan nanti. Saat lift itu sudah sampai pada tujuannya, dia pun langsung disambut oleh si wanita berkacamata yang nampaknya sudah lama menunggunya di depan pintu. Bukan untuk menunggu Kim Man Seok, melainkan untuk menyambut si wanita itu. Ketika si wanita berkacamata itu menyadari kehadiran Kim Man Seok, lantas ia pun memperkenalkan dirinya kepada si aktor cuek itu. Dan sesuai dugaan, si gadis itu nampak tak peduli dan pergi begitu saja. Bahkan si wanita berkacamata itu menyuruh Kim Man Seok untuk menunggu sebentar sampai pertemuannya selesai dan langsung mengejar si gadis jutek itu. Dalam hati Kim Man Seok bergumam, si aktor wanita itu sepertinya sangat luar biasa, sampai-sampai si kepala departemen harus menjilatinya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka pun selesai dan Kim Man Seok langsung disuruh untuk masuk. Percakapan diawali oleh permintaan maaf dan basa-basi, lalu menuju ke topik inti. 7 naskah sudah ada di hadapannya dan mereka semua adalah dari perusahaan ternama dan para sutradara yang menginginkan peran atau akting dirinya. Semua judul naskah tersebut berbau kematian, seperti Ingatan Pembunuh, Iblis Tertawa, Pelacak Psikopat, Misteri Sekolah, dan Bukti Hilang. Dia terdiam sejenak, kemudian bilang bahwa dirinya tidak ingin mendapatkan peran yang membuat dirinya sekarat lagi, dan dia ingin mencoba genre film yang berbeda. Akhirnya si wanita itu pun mengeluarkan sebuah naskah yang judulnya sama seperti yang dipegang oleh Song Hana, yaitu Gadis Sungai Seine. Dia juga menjelaskan bahwa naskah ini bukanlah untuk di bioskop, melainkan untuk drama TV, ditulis oleh sang penulis handal bernama Kim Min Sok yang dikenal sebagai pencipta cerita bagus. Dalam film ini, Song Hana sebagai pemeran utama, sedangkan pemeran pembantunya adalah Go Jo Yeon yang dulu pernah satu film dengan Kim Man Seok di film perang. Dia pun membaca naskahnya dan di sana tertulis sebuah cerita bahwa si pemeran utama pembantu pria diadopsi oleh keluarga Prancis ketika dia masih kecil. Singkatnya, dia mendapatkan peran sebagai pemuda jenius dan dalam rangka untuk menjadi si tokoh tersebut, dia harus belajar bahasa Perancis karena konsep ceritanya adalah dia diadopsi ketika kecil dan setidaknya dia harus terdengar seperti penduduk asli, dan kalau tetap tidak bisa, paling-paling akan didubbing. Selain belajar bahasa Perancis, dia juga menyempatkan diri untuk les menggambar. Walaupun mereka bilang akan ada seseorang untuk menggantikannya menggambar, tapi dia berpikir setidaknya harus mengetahui dasar-dasarnya. Selama sebulan penuh dia belajar kedua hal tersebut hingga tak terasa jadwal syutingnya pun tiba, tapi pelafalan bahasa Perancisnya masih terasa aneh dan skill menggambarnya pun jauh dari kata bagus. Sesampainya di lokasi syuting, si penulis naskah pun sampai mengomelinya bahwa ketika dia mendengar bahasa Perancisnya masih belepotan saat di pembacaan naskah tempo lalu, dia merasa kecewa. Bahkan dia mengancam akan memotong perannya kalau tidak segera meningkatkan bahasa Perancisnya. Beruntung, kemarahan si penulis teralihkan ketika melihat Song Hana dari arah sana, dan selang beberapa waktu, adegan pertama pun dimulai. Ceritanya ini adalah adegan pembuka antara Kim Man Seok dan Song Hana yang sedang berjalan ke satu arah, sedangkan Go Jo Yeon berjalan ke arah yang berlawanan. Sang sutradara berteriak action, dan seperti biasa, Kim Man Seok langsung masuk ke dalam dunia film tersebut. Tapi yang uniknya adalah tiba-tiba dia bisa bahasa Perancis dengan lancar, yang padahal sebelumnya saja dia sangat kesusahan. Bukan hanya itu, dia
juga tiba-tiba bisa menggambar dengan sangat bagus, bahkan setingkat master. Dan setelah dia selesai menggambar si gadis cilik itu, seorang wanita cantik pun muncul di belakangnya yang juga ingin digambar olehnya. Sesuai dengan naskahnya, mereka sedikit berdialog. Kemudian Kim Man Seok mulai menggambarnya, dan setelah Go Jo Yeon melewati mereka, sang sutradara pun bilang cut. Mereka berkerumun dan nampak takjub melihat gambarnya. Si penulis juga nampak puas dan memujinya. Dia tak percaya bahwa akting, gambar, dan bahasa Perancisnya sangatlah luar biasa. Dia juga berkata akan menambah waktu layarnya. Selain itu, dia juga bertanya apakah dirinya bisa bermain piano, karena di dalam cerita ayah pengadopsinya merupakan seorang artis dan ibunya seorang pianis, sehingga akan lebih real jika dia juga bisa memainkan piano. Melihat sang penulis nampak memiliki ekspektasi besar terhadapnya, lantas ia pun mengiyakan, bilang bahwa dia juga bisa memainkan piano karena toh dia juga dalam sekejap bisa menggambar. Kemungkinan besar dia juga bisa memainkannya entah bagaimana, gumamnya. Di belakangnya ternyata Song Hana diam-diam menatapi dirinya, kemudian setelah itu pergi begitu saja. Go Jo Yeon juga nampak kagum terhadapnya, bahkan menganggap bahwa dirinya merupakan seorang aktor jenius. Dia terlihat seperti orang yang berbeda begitu syuting dimulai. Setelah adegan di lokasi ini berakhir, mereka pun terbang ke Paris untuk melakukan adegan syuting berikutnya. Di dalam pesawat, dia ditawari minum oleh seorang pramugari dalam bahasa Perancis, dan Kim Man Seok pun menolaknya dalam bahasa Perancis, dan itu membuatnya tersadar bahwa ternyata dia juga bisa menggunakan kemampuan dari aktingnya di kehidupan nyata. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah dirinya juga bisa memiliki kemampuan lain seperti peran pahlawan misalnya. Sebuah menara panjang terlihat di balik jendelanya, dan dia pun menatapinya dengan tatapan kosong seperti Song Hana yang juga sedang menatapi lukisan dirinya dengan tatapan yang tak bisa ku mengerti. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung melakukan persiapan dan langsung mulai syuting. Di sepanjang adegan, dirinya merenungkan banyak hal. Meskipun dia sudah mulai terbiasa dengan situasi ini, tapi kenapa semua ini terjadi kepadanya? Semakin dipikirkan, semakin tak ada yang masuk akal. Seorang perempuan pun menghampirinya dan menanyakan sebuah alamat kepadanya. Dia adik pemeran utama pria bernama Wahyu. Meskipun dia dalam wisata berpacking, dia sebenarnya anggota keluarga kaya. Menurut ceritanya, dia akan tinggal di rumahnya kira-kira sebulan dan nantinya akan jatuh cinta kepadanya. Dia membawa si perempuan itu ke rumahnya dan berbincang-bincang dengan ibunya. Kim Man Seok yang berperan sebagai Julien mulai menjadi pembantunya. Mereka berjalan-jalan di sekitaran kota hingga malam menjelang. Di sebuah taman yang mereka singgahi, si perempuan itu menunjuk ke arah piano dan berkata ingin memainkannya. Dalam ceritanya, Kim Man Seok seharusnya bermain Chopin di sini dan Yeon akan jatuh cinta kepadanya. Dan ketika dia melihat seorang konduktor orkestra dari arah sana, lantas ia pun mulai menekan tombol-tombol piano itu. Dia seperti menjadi Julien asli di dalam dunianya. Dia memainkan piano itu dengan penuh perasaan hingga semua orang terdiam membeku karena suara musiknya. Piano berhenti dan sang sutradara pun berteriak cut. Sontak semua orang langsung bertepuk tangan secara serentak, sedangkan kedua wanita itu hanya melongo melihatnya. Seusai adegan itu, sang sutradara beserta si penulis pun mengajaknya nongkrong di kafe. Di sana ternyata ada Song Hana yang juga ikut bersama mereka. Topik pembicaraan dalam tongkrongan mereka tak lepas dari aksi luar biasanya. Mereka tak henti-hentinya memuji Kim Man Seok yang pandai berakting, menggambar, dan bahkan sekarang dia pandai bermain piano. Si penulis sampai ingin berubah naskahnya dan menjadikannya sebagai pemeran utama pria. Kemudian si penulis pun meminta dengan sangat mohon kepadanya untuk sekiranya bisa mendengarkan suara pianonya lagi di sini. Mereka juga nampak setuju dan berkata bahwa selama syuting mereka sangat terkejut sampai-sampai tidak bisa mengingat permainan pianonya. Permintaan mereka membuatnya berpikir apakah dirinya juga bisa memainkan piano di kehidupan nyata. Akhirnya dia pun naik ke atas panggung dan memainkan sebuah lagu yang sangat dia sukai, bukan sebagai Julien tapi sebagai dirinya sendiri. Suara piano terdengar dan para pemusik mulai mengiringi lagunya. Dia nampak bahagia sekali memainkannya, sampai-sampai Song Hana yang melihatnya juga ikutan tersenyum karena dirinya. Aksi di panggungnya itu diam-diam mereka rekam dan suatu hari nanti akan menjadi viral di media sosial. Saat di lokasi syuting, Song Hana nampak terdiam melamun sambil memikirkan permainan piano Kim Man Seok semalam. Lalu tiba-tiba dia meminta tolong kepada manajernya untuk membawakan 2 gelas kopi kepadanya. Dan setelah 2 gelas kopi itu tiba, dia berniat memberikannya kepada Kim Man Seok. Namun niatnya itu ia urungkan setelah melihat Go Jo Yeon sudah mendahuluinya yang juga membawakan Kim Man Seok segelas minuman. Di sisi lain, seorang aktor pria lainnya sudah tiba. Si penulis
pun menyambutnya dan memperkenalkan aktor baru yang bernama Kim Man Seok itu kepadanya. Si penulis pun bercerita kalau dia merupakan seorang aktor yang luar biasa. Dia bisa bermain piano, bisa menggambar, dan aktingnya juga luar biasa. Si pria yang baru datang itu pun sempat meremehkannya. Dia boleh saja bisa bermain piano dan bisa menggambar, tapi bahasa Perancis lebih dibutuhkan di dalam kota ini. Tapi setelah dia melihat bahwa Kim Man Seok juga jago bahasa Perancis, dia jadi tidak bisa mengelak lagi. Syuting terus berjalan dan Kim Man Seok sudah terbiasa dengan kehidupannya sebagai Julien. Meskipun pada awalnya dia bingung dengan identitasnya sendiri, dia bahkan sempat berpikir kalau lebih baik baginya tetap hidup seperti ini. Waktu yang telah dia habiskan di sini telah menjadi kenangan penting dalam hidupnya. 1 bulan di Prancis terasa seperti 1 tahun di dunia film. Di dalam cerita film, Go Jo Yeon yang mencintai Julien memaksanya untuk melupakan Song Hana. Song Hana pun lebih memilih si lelaki itu ketimbang dirinya. Dan setelah itu, syuting di lokasi Prancis pun selesai. Kini dia kembali ke dunia nyata, tapi suasananya masih terasa seperti di dalam dunia cerita. Go Jo Yeon yang terus melekat kepadanya, sedangkan Song Hana yang juga diam-diam terus memikirkannya. Sudah seperti kisah cinta segitiga. Mereka pun akhirnya pulang ke negaranya, dan sesampainya di bandara, Kim Man Seok yang sedang digandeng oleh Go Jo Yeon difoto oleh para wartawan. Dan beberapa hari kemudian, foto mereka berdua viral di media sosial. Kim Man Seok sendiri baru mengetahuinya setelah manajernya memberi kabar tersebut. Judul artikel tersebut bertuliskan, "Kekasih Sungai Seine, pasangan baru di dalam proses syuting." Kemudian ada lagi judul berita, "Drama terkenal, Kekasih Sungai Seine telah menjadi sorotan setelah seorang idol yang sedang menjadi artis, Go Jo Yeon, dan aktor baru." Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari si penulis bahwa ternyata artikel tersebut sengaja dibuat untuk mempromosikan drama filmnya. Bahkan dia juga disuruh untuk ikut bermain ke dalamnya dan menyuruh untuk membuat beritanya setidak jelas mungkin. Kemudian setelah itu, ia pun ditelepon oleh Yeon untuk mengajaknya jalan-jalan. Muncul lagi telepon dari si penulis yang mengabarkan bahwa video permainan piano dirinya banyak yang nonton. Bahkan channel YouTube pribadinya mendapatkan 200.000 subscriber berkat video tersebut. Keesokan harinya, mereka pun jalan-jalan seperti yang sudah dijanjikan. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga petang, dan diam-diam kebersamaan mereka itu dipotret oleh seorang wartawan hingga akhirnya kembali viral di media sosial. Nona Song Hana yang melihat artikel itu pun hanya terdiam kaku. Ia menatap lama fotonya. Kemudian setelah itu ia pun menontonnya dan mendengarkan suara pianonya dengan bahagia. Setelah drama filmnya rilis, si penulis kembali menelponnya. Dia mengabarkan bahwa filmnya mencapai 27% penonton. Forumnya menggila dan semua website mulai down. Itu semua terjadi karena dirinya. Dia juga mendapat telepon dari manajernya kalau ada 2 acara talkshow populer yang ingin mengundang dirinya. Tapi karena dia tidak suka talkshow, akhirnya ia pun menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, Nona Song Hana yang juga sedang menonton televisi tiba-tiba kepikiran dengan dirinya dan hendak mengirimkan pesan kepadanya. Tapi pesannya itu kembali ia hapus dan merebahkan tubuhnya ke sofa sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku. Keesokan harinya, Kim Man Seok dipanggil ke kantor. Si kepala departemen itu bercerita kalau drama KBC dan Studio Bell ingin merekrutnya sebagai pemeran utama pria. Cheo juga setuju dan berkata kalau melodrama sangat cocok untuk dirinya. Tapi Kim Man Seok membantah, dia ingin bermain di film daripada di drama. Alasannya sederhana, karena dia lebih suka film daripada drama. Akhirnya mereka pun mengeluarkan 2 naskah film. Yang pertama berjudul Rooftop Sword, merupakan karya baru yang disutradarai oleh Lee Jong Gil, bergenre fantasi blockbuster yang sudah dikonfirmasi dan dibiayai oleh Netflix, dan ini merupakan komik webtoon terkenal yang saat ini sedang digarap. Rencananya film ini akan ditayangkan di 16 negara. Sedangkan judul film yang kedua adalah Ruthless Detective yang merupakan karya dari Lee Chan Yong. Dia adalah supervisor naskah untuk Hangzhou Castle yang dulu pernah diperankan oleh Kim Man Seok di film perang. Si Cheo tidak setuju jika Kim Man Seok memerankan film tersebut karena menurutnya filmnya terlalu beresiko dan judul film yang pertama lebih menjanjikan, ujarnya. Tapi Kim Man Seok tidak setuju dan lebih memilih judul film yang kedua, dan hal itu membuat si Cheo diam-diam membenci dirinya. Saat ditanya oleh manajernya kenapa dirinya memilih film tersebut dan membuat si Cheo marah, jawabannya karena sutradara di film tersebut adalah orang yang dia percaya. Beliau juga pernah mengajarinya saat masih bermain sebagai peran tambahan. Keesokan harinya, Kim Man Seok pun menghadiri pesta untuk merayakan suksesnya film drama yang ia perankan, sekaligus sebagai acara syukuran atas rampungnya drama ini. Beberapa hari kemudian, para pemeran drama tersebut pun dikontrak untuk membuat sebuah iklan minuman. Ini merupakan debut pertama Kim Man Seok di dalam iklan, dan bahkan di dalam iklan pun dia masuk ke dalam dunia tersebut, sebuah dunia yang benar-benar nyata baginya. Dalam iklan tersebut, dia tengah berada
berada di gurun pasir dan sudah nampak kelelahan mencari mata air. Dan saat dirinya hampir pingsan, dia melihat pohon kelapa di depan sana dan langsung bergegas menghampirinya. Dia menemukan sebotol kaleng minuman, kemudian meminumnya, dan adegan pun berakhir. Sang sutradara beserta rekan syutingnya pun nampak takjub dengan aktingnya itu. Iklan itu pun meledak dan produknya laku keras di pasaran, bahkan meningkat sebanyak 60% hanya dalam waktu 1 minggu. Dan hal ini membuat para produk-produk lainnya ingin mengontrak dirinya. Bahkan ada yang menawarinya 3 digit hanya untuk 1 iklan. Bukan hanya itu, iklan minuman yang dia perankan itu pun menarik minat sang sutradara yang sangat terkenal, yaitu sutradara Kang. Dia ingin merekrutnya sebagai pemeran utama di dalam filmnya. Dia bahkan sampai mendatangi kantor untuk bertemu langsung dengan Kim Man Seok. Setelah saling berhadap-hadapan dengan Kim Man Seok, sang sutradara pun langsung berkata, "Kau akan menjadi pemeran utama. Film ini aku berencana akan memainkan semua aktor terkenal, aktor terbaik, aktor bintang, semua aktor yang dipertimbangkan sebagai terbaik dari yang terbaik. Mereka semua akan bermain dalam satu film dan dirinya yang akan menjadi pemeran utamanya." Film ini berjudul Sebuah Jurnal 48 Hari Bertahan Hidup di Dalam Lokasi Tambang. Semua aktor akan mati dan mereka akan memainkannya dengan sempurna. Kau akan bermain sebagai satu-satunya orang yang selamat. Kau adalah orang yang kuinginkan bertahan hidup sampai akhir film. Keputusasaan untuk terus bertahan hidup, terus-menerus berusaha untuk mencapai satu tujuan. Gaya akting, emosi yang sudah kau tunjukkan dalam akting baru-baru ini, semuanya luar biasa. Namun tidak hanya tentang berakting saja. Metode terbaik bagi para aktor adalah untuk tidak mencoba mengeluarkan emosi mereka, namun membuat orang lain merasakannya. Itu adalah contoh terbaik dari apa yang seorang aktor bisa capai. Aku bisa menjamin ini. Setelah film ini selesai, film ini akan menjadi titik awal karirmu menjadi seorang superstar. Tapi kabar bagus ini tidak disambut dengan baik oleh CEO perusahaan. Dirinya malah membenci Kim Man Seok karena tidak menurutinya untuk bermain dalam drama. Dia merasa bahwa perusahaannya seperti tunduk kepada seorang pemula sampai ke level terendah, dan dia juga merasa seperti bergantung kepada dirinya. Apalagi jadwal syuting di dalam sebuah film sangatlah padat dan paling mentok memakan waktu 1 tahun, sehingga selama itu perusahaan tidak bisa mengendalikannya. Singkatnya, perusahaan tidak akan membantunya dalam hal apapun selama dia syuting karena dia sudah menolak untuk iklan, event, dan acara-acara lainnya. Dan kalau saja ini bukannya film sutradara Kang, mungkin perusahaan akan langsung menggugatnya. Di sisi lain, berita tentang Kim Man Seok yang akan berperan di dalam film sutradara Kang pun sudah menyebar ke para aktor, dan hal ini membuat Song Hana yang diam-diam mencintainya pun juga ingin ikut bermain ke dalam film tersebut, dan aktor Ho Jon yang mendengarnya pun langsung ingin ikut juga ke dalam film itu. Selang beberapa minggu, hari pembaca naskah pun tiba. Di sana sudah ada aktor-aktor terkenal dan juga aktor-aktor senior yang sudah berkumpul di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, pembaca naskah berjalan cukup cepat dan selesai dengan baik, dan jangan tanya bagaimana kualitas mereka dalam membaca naskah, sudah tidak diragukan lagi. Dan syuting pertama film ini pun tiba. Adegan pertama Kim Man Seok adalah bersama Song Kang. Adegan pertamanya sangat pendek. Dalam naskahnya, mereka cuma akan berjalan keluar dari jalan masuk tambang, tapi tiba-tiba seseorang memanggil dan berkata bahwa jadwal syuting berubah. Hal ini disebabkan karena aktor Kang Son dan aktor Kim Young Jin ada masalah pada mobilnya saat sedang menuju ke sini, sehingga untuk adegan itu pun ditunda dan mereka akan syuting untuk adegan lainnya, yaitu sebuah adegan ciuman bersama Nona Song Hana. Saat syuting dimulai dan saat Kim Man Seok masuk ke dalam dunia tersebut, dia merasa seperti menjadi Julian yang rindu berat kepada kekasihnya. Mereka pun melakukan adegan ciuman dengan seemosional mungkin. Melihat hal itu, sang Astrada pun menggeleng dan berkata bahwa adegan ciuman macam apa yang bisa seemosional ini. Kita hanya perlu adegannya untuk set up mood. Ini bukan adegan ciuman antar pasangan menikah, jadi tidak perlu sampai begitu, dan mereka pun harus memulainya kembali. Para kru yang melihat akting mereka juga berkomentar bahwa tadi adegannya benar-benar luar biasa. Adegan ciuman barusan itu ada sesuatu yang membuat dadanya serasa tertekan. Yang lainnya menimpali. Rasanya seperti menyaksikan pasangan yang bertahun-tahun tidak bertemu. Akhirnya adegan itu pun di-take ulang dan berakhir dengan biasa saja. Beberapa menit kemudian, seorang aktor cilik yang akan menjadi putri Kim Man Seok pun tiba. Dia adalah Lee Bum, seorang aktor cilik yang pernah satu film di Perang Istana Hangzhou. Saat bertemu kembali dengan Kim Man Seok, dia malah mengadu kepada ibunya bahwa pria itu bertingkah aneh saat syuting di Istana Hangzhou. Tentu saja orang tuanya tidak menanggapinya dengan serius. Semua aktor sudah berkumpul dan sore harinya mereka pun melakukan adegan syuting di tambang. Sang Astrada pun memberi aba-aba bahwa begitu kita masuk, jangan berhenti atau keluar sampai kami bilang keluar. Setelah segala persiapan dan perlengkapan sudah siap, akhirnya sang sutradara pun bilang action. Mereka melakukan sedikit dialog sebelum masuk, dan setelah mereka semua sudah masuk ke dalam tambang,
adegan pun berakhir. Dan ketika adegannya sudah berakhir, sementara yang lainnya sudah bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba seseorang menyadari dan memberitahukan kepada si Astrada bahwa Kim Man Seok masih berada di dalam tambang. Sementara itu, di dimensi berbeda, yaitu di dalam tambang, Kim Man Seok beserta para aktor lainnya tengah berbincang sambil melihat-lihat area sekitar. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara retakan yang entah di mana sumbernya. Penasaran dengan hal itu, lantas ia pun bertanya kepada yang lainnya, "Apakah kau mendengar suara barusan?" Ujarnya. Tapi rekannya menggeleng dan hal itu membuatnya gelisah. "Kita masih di dalam film kan? Tapi kenapa situasinya bukan seperti di dalam film?" gumamnya. Setelah dipikir-pikir, tadi dirinya mendengar suara kat di luar dan dia masih berada di dunia yang sama, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Belum habis kebingungannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan hidupnya semua lampu yang ada di tambang, disusul dengan bergetarnya semua atap gua. Seketika itu juga mereka berlari untuk menghindari reruntuhan di atas kepala mereka. Mereka berlari dan terus berlari sampai pada akhirnya Kim Man Seok tertimpa oleh batu di punggungnya. Dan sialnya, tiang penyangga di belakangnya retak dan pecahannya menancap di pahanya. Dia pun menjerit kesakitan dan langsung dipapah oleh rekannya. Mereka berjalan cukup jauh sebelum pada akhirnya bangunan itu runtuh seketika dan mereka terpental cukup jauh oleh hembusannya. Tiba-tiba Kim Man Seok menggeliat karena kesulitan untuk bernafas. Dia pun kembali dipapah ke pojokan untuk kemudian mencabut serpihan yang tertancap di pahanya dan membalutnya dengan handuk. Setelah itu, mereka kembali berjalan menuju pintu keluar dan saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba segerombolan tikus berlari ke arah mereka. Nampaknya para tikus itu mencium aroma darah segar dari lukanya. Rekannya pun berusaha menghadang para tikus itu dengan kampak beliung. Tetapi setelah merasa bahwa dirinya tak mampu menghentikannya, lantas ia pun melarikan diri dengan alasan memanggil bantuan. Sontak, Kim Man Seok pun digerayangi oleh para tikus itu sambil menggigit-gigit seluruh tubuhnya. Di sisi lain, sang Astrada beserta satu temannya pun masuk ke dalam tambang dan menemukan bahwa Kim Man Seok ternyata tengah berdiam diri mematung. Mereka pun menegurnya dan sangat terkejut dengan tatapan matanya. Akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit oleh mereka dan sesampainya di sana, sang dokter mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai penyakit. Adapun dia pingsan dan muntah, mungkin itu disebabkan karena stres berlebihan, ujarnya. Tapi tak lama kemudian, Kim Man Seok tiba-tiba kejang dan berteriak kesakitan. Mereka berlarian dan sang dokter pun langsung mengeceknya kembali. Tekanan darah, denyut jantung, semuanya normal. Dan itu membuat sang dokter kebingungan terkait di mana letak masalahnya. Apakah ini gejala PTSD atau bukan? PTSD adalah gangguan kecemasan yang menyebabkan si penderita mengingat kejadian traumatis di masa lalu. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk memanggil dokter dari Departemen Neuroscience yang berhubungan dengan sistem saraf dan neuron. Dan setelah beberapa jam kemudian, Kim Man Seok pun sadar dan langsung teringat dengan kejadian di dalam tambang dan itu membuatnya menggigil ketakutan. Tapi tiba-tiba telepon berdering dan itu membuatnya sedikit tenang. Manajernya yang mendengar bahwa dirinya dilarikan ke rumah sakit pun langsung menghubunginya dan menanyakan bagaimana kondisinya. Di tengah-tengah obrolannya itu, tiba-tiba Kim Man Seok melihat telapak tangannya yang lecet. Dia pun langsung teringat bahwa itu bekas lecet saat di dalam tambang. Lebih jauh lagi, kemudian dia pun mencoba mengecek kakinya dan ternyata ada semacam luka tusukan di pahanya. Melihat hal itu, Kim Man Seok pun terkejutnya bukan main. Seusai kejadian itu, ia pun kembali ke lokasi syuting dan menjalani hari-harinya dengan lesu. Seseorang mencoba mengajaknya ngobrol, sedangkan beberapa orang lainnya memperhatikannya dalam diam. Sore harinya, setelah syuting selesai, barulah Kim Young Jin mengajaknya berbicara. Pertama-tama, dia menanyakan seputar kesehatannya, lalu kemudian mengajaknya nongkrong di warung Madura. Aktor Hyun So yang merupakan salah satu aktor terbaik pun bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Kau kelihatan kaku belakangan ini." "Aku tidak bilang kau berpura-pura sombong, tapi aku merasa ada aura tegang di sekitarmu. Aku paham ini sulit, tapi menurutku kau mendapat pemeran utama bukan karena tanpa alasan. Lalu apa kau mau berhenti berakting?" Kim Young Jin menimpali. "Setelah kupikir-pikir, sepertinya kau tipe orang yang tidak bisa mengeluarkan isi cerita dari kepalamu begitu kau mulai fokus." Rekannya setuju dan itulah yang membuat aktingnya bagus. Kim Man Seok hanya tertunduk sambil bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. "Bagiku, berakting itu apa? Apakah sebuah metode?" ujarnya. Dia jadi teringat dengan ucapan sutradara Kang bahwa metode asli akting bukanlah mengekspresikan emosi pemeran, melainkan membuat orang lain merasakan emosi itu. Apa yang beliau inginkan adalah ekspresi
ekspresi asli seseorang setelah selamat dari semua kejadian sampai akhir. Perenungannya itu ia bawa ke rumah sambil menatap luka-luka di sekujur tubuhnya. Kali ini ia benar-benar merasa takut mati beneran di dalam film. Hojon yang terlihat sombong dan angkuh tapi sebenarnya diam-diam menaruh rasa peduli kepada Kim Man Seok pun datang ke kamarnya untuk menghiburnya. Walaupun dia sendiri dalam keadaan mabuk dan malah jadi merepotkan dirinya, tapi setidaknya dia sudah peduli dan berusaha memberinya motivasi. Tiba-tiba muncul Bahana di belakangnya dan mengajaknya jalan-jalan. Mereka jalan-jalan keluar, sementara Hojon mereka tempatkan di kamar Kim Man Seok. Mereka makan malam di salah satu warung sederhana dan berfoto dengan seorang pemilik warung yang ternyata ngefans berat dengan Song Hana. Setelah makan malam, mereka pun berbincang-bincang sambil menikmati udara malam. Melihat Song Hana yang nampak kedinginan, Kim Man Seok pun hendak memeluknya, tapi niatnya itu ia urungkan karena takut menyinggung perasaannya, yang padahal Bahana juga sangat mengharapkannya. Di suatu momen, Song Hana menanyakan tentang kondisinya yang belakangan ini terlihat lelah, kemudian memberikan sebuah tips bagaimana dirinya berlatih akting. Song Hana mengatakan bahwa saat dirinya berlatih, dia melihat dirinya di pantulan cermin. Dengan begitu, dia bisa lebih jelas melihat wajahnya, dan cara ini juga sedikit membantu pengucapannya, karena dengan cara ini membuatnya tegang, seolah-olah ada orang lain yang menontonnya. Dia sangat suka sekali bagaimana cara ini membuatnya seolah-olah sedang berada di depan kamera. Mereka mengobrol banyak tentang hal ini dan itu sebelum sampai ke apartemen, dan dengan begitu mereka pun semakin akrab dan semakin dekat. Setelah di apartemen, Kim Man Seok pun memikirkan kembali tentang orang-orang yang terus mendukungnya dan sangat peduli kepadanya. Lalu dia teringat dengan saran Bahana dan mulai berlatih akting secara otodidak. Mula-mula dia berlatih akting di depan kamera handphonenya. Dirasa hal itu saja belum cukup, lantas dia pun meminta manajernya untuk membelikan kamera video. Dan kisah ini pun berakhir sampai di sini karena si penulis belum juga update selama beberapa tahun.